Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama Praditya di channel YouTube saya Pak Dir Dunia Binatang. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penurunan kualitas pada merpati hias, khususnya Jacobin dan Maltese. Sebenarnya penurunan kualitas ini tidak hanya terjadi di Jacobin dan Maltese, tapi di jenis-jenis lainnya. Tapi karena memang kemampuan saya dan pengalaman saya hanya di bidang Maltese dan Jacobin, saya hanya membahas dua hal tersebut aja ya. Nah, sebelum kita menginjak ke permasalahan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan kualitas, saya akan menjelaskan bagaimana penurunan kualitas itu terjadi. Ya. Jadi penurunan kualitas terjadi itu tidak hanya terjadi pada merpati hias yang lokal ya, bisa terjadi juga di merpati hias impor. Nah, kalau dari pengalaman saya sejak awal mula saya memelihara merpati itu adalah 2011 ketika adanya kontes di Ngawi. Dan saat itulah juga saya mengenal Pak Dikut ya. Cuman saya belum begitu belum berani untuk melangkah ke merpati hias karena memang saya belum tahu apa-apa. Hanya di situ masih memelihara ya merpati kipas lah, kalau merpati Persi gitu. Nah, kemudian pada tahun 2014 saya mulai beranikan membeli merpati hias itu jenis Norwich Roper sama Jacobin. Kalau jauh sebelum 2014 itu ya orang-orang menyebutnya kan gondok gitu. Kalau sekarang Norwich Roper itu gondok itu zaman dulu dah bagus-bagusnya itu. Bahkan saya pernah dengar bahwa nama kawan saya namanya Mas Imam orang Kediri itu pernah gondok itu ditukar sama Mio, sebuah motor ya. Jadi tahulah harganya berapa gondok itu zaman dulu. Itu dulu. Jadi seiringnya waktu berjalan, ada namanya peningkatan kualitas. Yang awalnya gondok jadi Norwich Roper yang besar-besar seperti sekarang ini ya. Terus yang awalnya saya tahun 2011-an itu Jacobin itu yang cuman warnanya putih, mantelnya pendek-pendek itu. Sekarang jadi sangat lebat ya kan. Ya, itu namanya peningkatan kualitas. Tapi itu terjadi karena memang banyaknya breeder yang impor ke luar negeri. Ya, akhirnya jadi perbaikan kualitas. Nah, ada juga tahun 2011 itu Maltese itu masih badannya gemuk, lehernya tuh gemuk, pendek. Tapi itu lebih tinggi dari merpati hias lainnya, itu udah disebut Maltese. Padahal itu udah silangan. Nah, ada juga yang kurus, lehernya tinggi, tapi ya itulah namanya penurunan kualitas. Nah, dan penurunan kualitas itu karena mereka tidak pernah menjaga kualitas atau setidaknya mempertahankan lah gitu loh. Ya mungkin untuk mempertahankan itu hanya cukup, kalau pengalaman saya tuh mempertahankan itu bisa lah sampai 10 tahun itu bisa. Karena apa? Saya pernah mempraktekannya pada Jacobin ya, Jacobin coklat saya itu yang di video ini itu sudah mengalami regenerasi berkali-kali, dan yang di video ini adalah mungkin cicitnya ya, lebih ke cicitnya karena induk kandungnya sudah tua tapi masih hidup ya, masih berproduksi sampai sekarang ya, walaupun sekarang ini terjadi yang menetas satu ekor gitu ya, itu wajar lah, tapi sekarang bisa produksi dan itu umurnya ya sekitar 10 tahun karena dari tahun 2011 kalau nggak salah, 2011 atau 2010 saya lupa, udah hilang. Nah, merpati Jacobin saya ini
sudah mengalami regenerasi berkali-kali, tapi kualitasnya masih tetap sama dengan induk. Nah, itu yang jadi pertanyaan kan, kenapa kok bisa seperti itu? Dan padahal sudah beregenerasi berkali-kali gitu loh. Jadi F1 yang induk saya namanya elang, itu F1-nya itu mengeluarkan anak F2, F2 mengeluarkan anak F3, itu kualitasnya masih sama persis dengan induknya jantan. F3 punya anak F4 masih sama, dan F5 yang merpati saya tadi itu Jacobin itu sudah F5, tapi kualitasnya masih sama dengan induknya. Jadi induknya nggak jauh beda dari itu, tapi mungkin lebih tebal ya, ada sedikit gitu. Nah, itu yang kita akan bahas, kenapa bisa mempertahankan kualitas itu walaupun sudah F5 itu untuk yang Jacobin. Nah, untuk yang Maltese saya menjaga seperti di video ini, saya mengawinkan induk betina ke anak yang jantan. Nah, sedangkan yang induk jantan saya kawinkan dengan induk betina yang coklat sama putih. Nah, itu nanti saya bahas kenapa saya bikin seperti itu, buat apa, fungsinya apa, itu nanti yang saya akan bahas dalam video kali ini. Tanpa berpanjang lebar ya, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kualitasnya. Bagaimana cara mempertahankan kualitas? Ya minimal, walaupun tidak banyak, sedikit lah perubahan, itu nggak masalah. Yang penting masih mirip dengan indukan F1 ya setidaknya. Nah, oke. Faktor yang pertama kali mendasari dari penurunan kualitas itu adalah keturunannya atau gen dari merpati tersebut. Walaupun itu impor, terkadang kali kan belum tentu mengeluarkan bagus. Itu pernah saya bahas di video sebelumnya kan, itu nggak mesti mengeluarkan bagus, itu yang impor. Nah, tapi tidak semua impor itu selalu mengeluarkan jelek, ada juga yang bagus. Itulah faktor keberuntungan juga ya. Tapi menurut saya gen atau keturunan itu nggak terlalu andil besar ya dalam penurunan kualitas ini, walaupun ini masih mempengaruhi juga. Nah, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua adalah dari segi perawatan sehari-hari itu bagaimana, sering dimandiin atau enggak, sering dicek tubuhnya atau enggak. Jadi ketika saya ingin mengawinkan merpati hias, entah Jacobin atau Maltese, itu pertama-tama yang saya lakukan adalah memandikannya. Itu wajib bagi saya memandikan. Tapi yang saya maksud memandikannya di sini itu bukan memandikannya dengan air, habis itu saya jemur, enggak. Bukan itu. Tapi saya memandikannya dengan obat. Namanya obat kutu tok. Dari namanya udah jelas ya, kutu tok. Berarti obat untuk kutu. Nah, disinilah peran pentingnya merpati itu bisa menurun kualitas, itu bisa karena dia tuh kutuan tuh bisa. Kita ambil contoh seperti ini. Ada sepasang suami istri A sama B itu ingin melakukan hubungan badan, istilahnya mau reproduksi lah ya. Nah, yang laki ini kepalanya itu kutuan, gatel lah ya. Nah, itu ketika dia
melakukan reproduksi itu, apakah akan nyaman? Tentunya kan tidak. Ya ketika mau seperti itu ya, kayak gitu ya, terus dia garuk-garuk kepala, garuk-garuk kepala. Istilahnya sperma yang dihasilkan juga akan menurun kualitasnya. Apalagi kan dia stres, gatel, terus gini-gini. Akhirnya timbul ketidaknyamanan di situ dalam melakukan reproduksi, ya. Nah, itulah yang bisa menjadi faktor penurunan kualitas. Kok bisa seperti itu? Itu kan induknya yang kena. Tapi ketika dia, jadi gini, itu untung kalau sperma itu bisa membuahinya dengan berhasil. Kalaupun dia nggak berhasil, jadinya cuman telur yang kosong tanpa fertil. Ya, karena perkawinannya yang tidak sempurna. Itu bisa terjadi. Telur itu nggak fertil. Itu salah satu faktornya itu. Jadi kalau kemarin saya banyak dapat pertanyaan, Mas, ini kenapa jagoan saya udah 2 kali nelor nggak fertil, 2 kali nelor nggak menetas. Nah, itu juga ada faktor. Merpati banyak kutu, nggak pernah dimandiin dengan kutu tok. Itu bisa berpengaruh sangat besar itu. Ya, bisa berpengaruh. Kalau untung dia bisa menetas dan menghasilkan anak sampai besar, itu pun anaknya tidak maksimal, ataupun anaknya pasti kuntet, pendek. Misalkan kalau di Maltese ya, kalaupun dia keluar anak, itu akan pendek, kurus, pasti. Nah, itu yang bisa disebut penurunan kualitas. Itu ada faktor dari luar, yaitu merpati yang kutuan. Jadi sebelum Anda mengawinkan merpati hias ataupun mau produksi merpati hias, jadi sudah berjodoh tapi tinggal mau nelurkan aja, itu kalau bisa dilihat. Makanya di sini di video-video saya yang sebelumnya saya pernah bilang bahwa merpati Anda itu yang tahu cuman Anda, bukan orang lain. Jadi sempatkan waktu untuk melihat di kandang. Oh, merpatiku tuh butuh ini, merpatiku tuh butuh ini. Karena apa? Merpati itu nggak bisa ngomong, jadi kita harus memahaminya. Tanpa kita perlu dipahami. Itu faktor yang penting. Jadi tanpa Anda pernah memegang merpati Anda, tanpa Anda tahu bagaimana dan apa yang dirasakan merpati Anda, kalian tidak akan pernah tahu kenapa merpati Anda tuh tidak produk, kenapa merpati Anda tuh nggak bisa menetas, nggak bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Itu tadi, Anda tidak respect ataupun perhatian dengan merpati hias Anda. Ya, jadinya seperti itu, hanya mengejar rupiah aja di otak, tanpa memikirkan apa yang dibutuhkan merpati ini. Jadi sering-seringlah melihat atau mengecek bulu-bulunya, barangkali ada kutu. Dan kutu itu tidak selalu terlihat. Ada yang sangat mengerikan tuh kutu-kutu yang seperti jarum warnanya merah itu, dan juga kutu yang menghisap darah juga ada. Warnanya abu-abu ya, sering itu. Jadi Anda harus jeli. Ada tidak adanya kutu, ya saya sarankan sebelum mengawinkan merpati hias itu, tolong cek ada kutu di bulunya atau tidak. Itu yang kedua. Faktor yang ketiga, merpati cacingan. Merpati kalau udah cacingan, nutrisi apapun yang masuk di tubuh dia tuh yang nyerap kan cacing, nggak ke telur. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Jadi sebelum mengawinkan merpati hias itu ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Memandikannya dengan
obat kutu tok dan memberikannya obat cacing. Jadi persiapan yang dilakukan seperti itu adalah penting. Jadi agar merpati itu nyaman, sehat, dan menghasilkan keturunan yang bagus. Ya, itu yang penting, karena kalau merpati itu cacingnya ya gimana nutrisi itu mau tersalur ke telur. Misalkan dia mau membuahi jepret gitu, ada cacing, yang makan malah cacingnya itu, jadi nggak jadi fertil. Nah, itu faktor penurunan dari kualitas merpati yang banyak orang nggak tahu. Dan faktor keempat adalah ini lebih ke merpatinya merpati sendiri ya. Jadi yang banyak orang tahu adalah merpati Maltese itu tinggi dan merpati Jacobin itu bulunya lebat. Jadi dalam proses kawin juga itu sangat mengaruhi juga ya. Tapi apakah ini bisa dimaksud dengan penurunan kualitas? Juga bisa. Karena ketika dia tuh dalam memasukkan sperma itu terhalang oleh bulu, itu juga bisa mempengaruhi juga. Tapi itu tidak faktor yang tidak terlalu penting, ataupun ya dibilang penting sih enggak, tapi itu salah satu faktor juga dalam kesuksesan ya dalam penurunan kualitas itu. Nah, kesimpulannya adalah kenapa? Karena kutu dan karena cacingan itu bisa menurunkan kualitas. Bisa. Karena apa? Ketika induknya tidak sedang baik-baik saja, dalam arti sakit, sperma yang dihasilkan juga tidak bagus. Jadi akhirnya sperma yang membuat sel telur dari betina itu tidak maksimal. Akhirnya akan keluar yang Jacobin yang mantelnya pendek, tubuhnya bungkuk, dan untuk Maltese badannya kecil, pendek. Nah, padahal induknya bagus. Itu kenapa? Jadi yang saya bisa sebut faktor yang sangat-sangat mendasari dari penurunan kualitas itu, yang pertama adalah perkawinan dari merpati tersebut. Kita belum ngomong tentang perawatan ya, kita belum ngomong. Kalau perawatan itu jelas. Tapi kalau dari perawatan itu, dari perkawinan merpati hias itu sudah mengalami trouble, itu sulit diperbaiki. Karena apa? Ketika dia sudah lahir ya, gen ataupun sel-sel lainnya sudah terbentuk. Kita mau merawat dia sampai apa, kalau orang Jawa bilang sampai double ya, seperti itu. Makanya perkawinan dari merpati hias itu perlu dicermati. Apa sih yang kurang? Apa sih yang perlu diinginkan sama merpati ini? Itulah yang perlu kita perhatikan. Nah, tapi gimana untuk mempertahankan kualitas tersebut? Tadi kan sudah dalam pembahasan adalah faktor penurunan kualitas. Berarti Anda tahu apa yang harus dilakukan sebelum tamu untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas itu. Saya seringkali melakukan inbreed. Ya, inbreed. Seperti yang ada di video awal saya tadi. Mengapa saya menjodohkan induk jantan dengan anak betina, dan induk betina saya kawinkan dengan anak jantan? Ya gunanya itu tadi, untuk mengembalikan gen atau anakan yang kualitasnya kurang, atau untuk mempertahankan, setidaknya untuk mempertahankan kualitasnya tetap sama seperti induknya. Jadi jangan khawatir ketika nanti
indukan itu mengeluarkan anak yang memang apa ya, kecil, itu jangan khawatir. Cuman di sini perlu diperhatikan bahwa inbred di Maltese dan inbred di Jacobin itu berbeda, perlu dipahami ya, ada agak sedikit berbeda. Yang pernah saya pelajari dari Pak Tukul Surabaya, Pak Suarsono, Maltese itu memang tidak boleh di inbred lebih dari 2 kali. Karena apa? Kalau dia di inbred 2 kali, keturunannya itu akan mati. Ya bisa menetas, tapi dia nggak akan berumur lama. Entah itu sebuah faktor apa. Cuman kalau di Jacobin pernah saya inbred sampai 4 kali dan malah keluarnya putih, dari indukan coklat jadi putih. Itu karena kalau saya bilang adalah pemurnian karena jadi 4 kali itu sangat murni banget, jadi putih. Dan itu yang bisa jadi apa ya, cara mempertahankan kualitas, karena dari 4 kali inbred itu sudah mengembalikan gen dari induknya, dan bisa ketika nantinya keluar anak. Tapi satu yang harus diperhatikan, jangan sekali-kali mengawinkan merpati hias itu yang setetasan. Karena apa? Saya lupa ya, di sini saya belum ngomong tentang ini. Ketika kita mengawinkan yang setetasan, itu akan jadi penurunan kualitas juga. Faktor yang bisa mempengaruhi penurunan kualitas. Kenapa? Ya setetasan itu, atau ya bisa dibilang itu sesusuan ya. Setetasan itu kan dia bareng, diloloh sama indukannya kan bareng. Jadi mereka udah ada ikatan dari kecil. Ya saya pikir bahwa manusia sama hewan itu nggak beda jauh lah. Jadi ketika mereka dikawinkan setetasan atau sesusuan, mereka akan menghasilkan keturunan yang buruk, ya, keturunan yang jelek. Itu juga salah satu faktor. Jadi hati-hati ketika nanti mengawinkan merpati hias. Kadang-kala kan banyak orang beli saya itu setetasan. Ya kalau bisa jangan dikawinkan yang setetasan, cari 2 pasang dari indukan yang berbeda. Karena memang setetasan itu memang nggak bagus dikawinkan. Makanya ketika saya keluar anak setetasan gitu, bukan saya kawinkan setetasan itu, tapi saya kawinkan lagi sama induknya. Kan akhirnya jadi 2 indukan ya kan. Nah, ketika 2 indukan ini mengeluarkan anak lagi, baru ini disilang ke sini gitu. Jangan ke induknya lagi, disilangkan lagi gitu loh. Disilangkan lagi sama jenis yang berbeda, tapi ini masih satu jalur untuk perbaikan kualitas. Jadi untuk pembahasan tentang penurunan kualitas ini mungkin cukup ya sampai di sini. Kalau memang ada pertanyaan seputar Jacobin atau Maltese, bisa menghubungi saya di nomor bawah ini nih, ya. Jika saya tidak sibuk, saya akan jawab pertanyaan itu. Tapi tolong kalau bisa jangan WA, jangan via, maksudnya jangan pesan ya. Kalau bisa langsung telepon WA. Karena apa? Karena takutnya saya tuh nggak bisa menerangkan secara jelas dan detail. Karena kalau diketik itu kan bisa salah tafsir ya, itu saya nggak mau terjadi. Jadi kalau bisa telepon ya. Kalau nggak bisa telepon atau gimana ya, cari waktu yang memang pas ya. Tapi saya nggak menerima ketika Anda tuh tanya dalam mengetik ya. Kalau bisa
telepon. Jadi akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang enak ataupun kata-kata yang salah dari saya. Saya hanya sebatas memberikan edukasi tentang Jacobin dan Maltese yang berdasarkan dari pengalaman yang sudah pernah saya praktekkan dan saya lakukan sendiri terhadap merpati-merpati saya, dan alhamdulillah berhasil. Sampai hari ini saya masih bisa mempertahankan piala-piala saya, yang mungkin sebagai bukti bahwa saya sudah berhasil dan mengembangkan dan mempraktekkan ini. Jadi tidak hanya bualan kosong ataupun hanya sekedar ngomong. Jadi saya buktikan bahwa jadi ini bukan ajang pamer, bukan ya, tapi sebagai motivasi untuk para pemula dan para breeder-breeder Maltese dan breeder-breeder Jacobin untuk selalu semangat untuk memelihara jenis ini. Karena yang saya tahu bahwa jenis ini memang susah. Nggak semua orang bisa memelihara Maltese, memelihara Jacobin sampai produk. Tidak banyak orang yang bisa. Karena apa? Mungkin kesalahan dari breeder-breeder yang kebanyakan di sini itu yang tidak pernah mengedukasi bagaimana problem yang terjadi pada dua jenis ini. Makanya di sini saya hadir untuk mengedukasi dan berbagi pengalaman saya merawat merpati hias. Oke, kita akan bertemu lagi di next video. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar sewaktu-waktu saya mengupload video, Anda langsung bisa menontonnya. Oke, akhir kata, saya mohon maaf dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi Anda semuanya dan bisa Anda praktekkan di rumah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di next video di channel YouTube Pak Dir Dunia Binatang.